Alhamdulillah ya, pagi ini kita sudah olahraga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau Bu Nopi di depan masih ada apa gitu ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, kenapa spesial? Karena dia akan menginspirasi kalian. Dia akan menjadi motivator buat kalian. Ya, tamu ini mungkin kedepannya akan menjadi bukan hanya guru Pak, karena dia sudah menerbitkan buku. Wah, keren banget ya. Jadi hari ini dia tadi malam sudah WA sama Bu Guru mau ini nih motivasi ke adik-adik kelas. Luar biasa ya. Jadi langsung saja Bu Guru panggilkan tamu kita hari ini, Kaila Nazwa. Ya, ini ada kakak Kaila Nazwa. Dipanggil aja kakak Kaila, biar sini aja, nggak apa-apa deh, biar kelihatan. Nah, kakak Kaila Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Novi sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Jadi perkenalkan dulu, saya Kaila Nazwa. Jadi saya ini alumni dari Kota Baru 9. 2 tahun yang lalu saya sudah lulus dari sini, dan sebelumnya dari kelas 5 sebenarnya saya sudah menulis buku ini. Tetapi karena adanya pandemi COVID, jadi penerbitannya agak diundur hingga saya sudah kelas 8, tapi bukunya baru diterbitkan. Tapi saya masih bersyukur, alhamdulillah bukunya akhirnya terbit juga. Ceritain. Jadi Kaila ini, jadi kakak Kaila Nazwa ini adalah siswa Kota Baru 9 yang sekarang sudah di SMP kelas 8. Nah, kenapa dia datang ke sini? Dia itu ingin berbagi kebahagiaan. Dari kelas 5, dia itu sebenarnya sudah masuk ke penerbit untuk menulis buku KKPK. Pernah punya buku KKPK? Kecil-kecil punya karya? Wah, kalau belum punya kamu kurang piknik ya. Karena anak sekarang itu di rumahnya itu penuh dengan buku KKPK. Tunjuk jari yang punya komik KKPK, buku tulis, buku cerita KKPK, tunjuk jari. Tunjuk jari. Wah, kebetulan masih sedikit, berarti nanti saatnya kakak Kaila akan mempromosikan ya. Jadi kakak Kaila ini nanti akan bercerita awal mulanya sehingga terbit buku ini. Ini buku ada di Gramedia mana saja seluruh Indonesia. Nah, keren kan? Kamu kalau beli buku yang penulisnya dikenal, penulisnya siapa ini? Ada fotonya nih, Kaila Nazwa. Wah, ini aja Kota Baru 9 ini. Wah, dibeli ah. Nih, kamu nanti sore jalan-jalan ya ke Gramedia atau ke toko buku Agung atau mana, ini KKPK ini sudah ada ya. Judulnya apa, ceritanya jangan diceritain biar penasaran ya kan. Nah, ini judulnya Misteri Tangga Nada. Nah, nanti kalian bisa tanya ke kakak Kaila, bagaimana kok bisa punya buku se-Indonesia loh ini, dari Sumatera sampai Papua sudah ada buku ini, hebat kan? Dan kakak Kaila sudah dapat royalti loh. Kecil-kecil gini sudah punya duit sendiri loh. Nilainya jutaan loh, gara-gara nulis buku ini. Siapa yang kepengen masih SMP sudah bisa menghasilkan uang jutaan? Nah, makanya kegiatan literasi kemarin yang Bu Guru latih setiap coba nulis apa yang kamu punya pengalaman, ditulis. Dari situ kakak Kaila ya termotivasinya. Ya, bisa diceritakan ya kakak Kaila ya? Bisa ya. Saya sedikit kasih motivasi saja perjalanan saya untuk bisa menerbitkan satu buku ini ya. Pertama, saya sebenarnya nggak ada rasa pengen nerbitin buku, pengen nulis itu sama sekali nggak ada kepikiran. Bakat saya nulis saja saya itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi dimulai dari waktu itu ada kegiatan literasi yang akan dipilih membuat cerpen. Kemudian dipilih salah satu dari cerpen yang terbaik akan dilombakan ke kecamatan. Nah, di situ saya sebenarnya sudah membuat cerpen sekitar 1 lembar folio. Dari satu folio dulu ya awalnya ya? Iya, Bu. Awalnya saya itu lupa memberi nama dari cerpen itu.
Jadi saya tuh awalnya nggak kepilih untuk mengikuti lomba tersebut, tapi karena waktu itu sudah terlihat ini ada cerpen bagus nih, tapi punya siapa, nggak ada namanya. Nah akhirnya saya tanyakan, itu bisa lihat gak Bu? Ternyata itu cerpen saya sendiri. Yang nanya siapa? Kalau nggak salah Bu Novi. Oh ya. Jadi pas itu seleksi cerpen, ngumpulin cerpen itu kan hasil literasi kan Bu Guru suruh, yuk cerpen bikin tulisan folio. Nah terus kita seleksi tuh, kita tim literasi, Bu Novi sama Bu Dian nyeleksi. Nemulah satu tulisan yang bagus, tapi nggak ada namanya. Jadi Bu Guru sini bingung, ini punya siapa? Akhirnya dia tanya, coba Bu lihat. Nah, terus dia lihat tuh, wah ini punya saya. Oh ya udah. Nah setelah itu lanjutkan. Dan setelah itu saya pun terpilih tuh buat ikutin lomba menulis cerpen satu kecamatan. Dan berhasil ya. Dan alhamdulillah itu bisa mencapai juara 1 tingkat kecamatan. Cuma di kota nggak lanjut karena pandemi. Iya. Jadi iya, terus dari situ. Dan dari saya mendapat penghargaan juara 1 itu, saya kemudian termotivasi. Wah gimana nih kalau misalnya saya kan nggak mau di situ doang, cuma mendapat juara 1 doang, tapi nggak ada kemajuan lagi. Jadi saya biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itu tuh anak sekarang harus punya motivasi. Ya. Jadi anak sekarang tuh harus punya motivasi. Cuma juara 1 tingkat kecamatan. Di kota berhenti karena pandemi. Dia cari inspirasi lain. Nggak mau berhenti sampai di sini. Cari alternatif. Ini anak Indonesia tuh, ya. Ya, kebetulan saya juga lumayan suka membaca-baca novel. Kemudian saya juga suka membaca buku KKPK juga. Dan saya tuh menemukan lembaran di belakang ini yang mempromosikan apa ya, untuk yang mau mengirim karyanya bisa langsung ke email penerbit ya. Saya tuh awalnya iseng doang, wah gimana nih kalau misalnya saya buat, kira-kira bakalan keterima nggak ya di penerbit. Dan ternyata itu agak lama nunggunya, bukan agak lagi, mungkin lama banget. Untuk mendapat konfirmasinya saja ini sudah diterima oleh penerbit, bisa sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Harus sabar ya. Ya jadi kuncinya juga harus sabar dan produktif juga pasti. Setelah mendapat konfirmasi itu yang menyuruh saya untuk menyertakan nomor kakak segala macam, itu udah. Setelah itu menunggu untuk mendapat royaltinya lagi juga butuh waktu yang lama, sekitar mungkin dari kelas 5 sampai saya kelas 7, berarti sekitar 2 tahunan mungkin ya. Dapat royalti Sudah. berapa? Kalau royalti yang saya dapat 3 juta rupiah. Pertama keluar dia dapat uang 3 juta langsung ditransfer. Tuh. Nah, nanti kalau buku ini laris, dia akan ditransfer terus ke rekeningnya. Dan ini tidak akan berhenti sampai dia nanti terbit edisi selanjutnya. Jangan dikira 3 juta itu udah selesai, enggak, berjalan terus namanya royalti. Nah, siapa yang pengen jadi penulis? Kecil-kecil punya karya, ini punya karya. Tepuk tangan dulu kakak Kaila. Nah, jadi nanti bisa ke mall, kamu bangga. Mama, ayo ke Gramedia. Kenapa? Aku mau cari buku kecil-kecil punya karya. Judulnya Misteri Tangga Nada. Kakak Kaila nggak boleh nyeritain di sini nih, biar penasaran ceritanya apa. Lah nanti cari, oh di belakang ada foto kakak Kaila. Nah besok kapan-kapan Bu Guru panggil lagi nih, ya untuk ngajarin kalian nulis. Mau tidak? Nah biar kalian juga punya royalti, ya. Ya jadi siapa tahu ya. Kamu tahu yang film-film karya besar itu mereka penulis-penulis naskah itu dimulai dari hal-hal kecil. Bayangin dari selembar folio yang ada di sekolah ini bisa mengantarkan Kaila menerbitkan satu buku yang bisa tersebar di seluruh Indonesia. Tuh, tidak ada hal yang mustahil kan ketika kita berusaha. Jadi jangan sepelekan, alah cuma nulis kertas selembar. Dari selembar itu ternyata memotivasi dia menulis satu buku, diterbitkan di seluruh Indonesia. Begitu nulis dikirimkan dia dapat 3 juta di kantong. Hari ini dapat 3 juta, cepet banget. Ayo, itu pun kalau nanti jualannya laku keras, royaltinya dia dapat transferan terus rekeningnya. Begitu. Itu 3 juta itu belum sama hasil penjualan loh ya. Baru karena, oh kamu bisa nulis bagus, terima kasih. Ucapan terima kasih doang itu.
belum ke royalti yang lainnya gitu. Pengen nggak? Mau nggak? Nah, jadi memotivasi ya. Terima kasih Kaila sudah datang. Nanti mungkin bisa. Oh, coba. Bagi yang misalnya malas keluar gitu ke Gramedia, ini bisa beli online di Shopee ataupun Tokopedia. Bisa cari KKPK Misteri Tangga Nada. Itu saya cek kemarin sudah ada dan harganya juga nggak beda jauh sama yang beli langsung di Gramedia-nya. Sekitar berapa? Saya cek kemarin di Shopee 35.000. 35.000. Jadi beli buku KKPK 35.000, kamu bisa ngerti ceritanya, minimal kamu bisa belajar. Oh, jadi cuma cerita kayak gini ya, ternyata bisa ya. Nah, kalau desain-desain gambar di dalamnya sudah ada timnya yang buat. Jadi kamu nggak perlu bikin, nah kayak cover gini-gini, ini yang bikin mereka ya, timnya ya. Jadi editor, nanti ada editor yang bikin covernya. Nah, jadi Kaila ini sudah didampingi sama tim editor sendiri. Tugasnya hanya menulis saja. Kalau tulisan ini sudah bestseller, dia nanti akan dipanggil terus untuk menulis. Bayangkan jenjang SMP sudah punya bukunya, masih SMA, masih kuliah, waduh masih karirnya masih jauh. Coba motivasi ya buat yang, karena Bu Guru yakin dari sekian banyak ini pasti ada generasi penerus Kaila juga. Ya, Bu Guru yakin itu. Ya, makanya sering-sering nulis, sering-sering ini bantu ekonomi orang tua. Ini karya-karya seperti ini. Gitu ya. Terima kasih Kaila. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Jadi saya juga mempersiapkan naskah kedua saya di penerbit yang sama, tetapi seri yang berbeda, bukan KKPK, mungkin Fantastin yang buat 13 tahun ke atas. Oh, nanti untuk SMP ke atas ya? Iya. Saya sudah mempersiapkan naskahnya, tinggal masa revisi dan mengirim ke penerbit. Dan saya minta doa dari kalian semua, semoga naskah saya yang selanjutnya ini bisa lolos masuk ke tahap evaluasi, terus bisa terbit juga. Sukses buat saya, amin. Sekian. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar Kaila, itu juga ada komik ya? Iya. Jadi kalau ada anak-anak yang suka gambar karikatur gitu, banyak ya? Apa bisa ya? Tuh, kalau suka bikin animasi itu juga bisa dikirimkan di sini. Cuma ngirim lewat email, kayak ngirim WA gitu loh. Tuh, ya. Jadi diseriusin. Tuh Rafa tuh, tulis gambarnya bagus, udah berapa kali bilang. Nih lewat sini nih KKPK. Saya yakin banyak anak-anak di sini yang mau termotivasi, yakin setelah ini tuh ada pemikiran maju. Jangan cukup sampai di sini saja. Habis itu lalai, game lagi. Sekali-kali kamu ciptakan game tuh. Ya. Kalau kamu bisa menciptakan game, bisa di-download sama ratusan ribuan orang, kamu juga dapat royalti kalau pengen tahu. Jangan cuma jadi pemakai, tapi menjadi pencipta. Tuh ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kaila ya. Terima kasih anak-anak. Jadi kegiatan olahraga pagi ini ditutup dengan presentasi dari kegiatan literasi di SD Kota Baru 9. Dan alhamdulillah sudah berhasil mencetak satu karya KKPK. Dan Kaila ini bersyukur sekali karena dari SD sini, bermula dari sini, dia bisa belajar menulis ya. Bisa mulai suka menulis karena kegiatan literasi yang mungkin tidak semua sekolah ada ya. Bahkan di SMP-nya bagaimana, ada tidak? Enggak ada. Di SMP-nya pun tidak ada. Makanya begitu dia dapat buku ini, yang diingat hanyalah SD Kota Baru 9 karena memang dimulai dari Kota Baru 9. Tepuk tangan buat Kaila. Oke, baik, kita tutup kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dimulai dari kelas 1.